Kita kan di sini di Lampung Tengah ini kan dilalui 3 sungai besar, Wai Putih, Wai Pengebuah, dan Wai Terusan. Supaya kita tidak terlampau lelah dengan kondisi kita di Lampung Tengah ini memang pusatnya pertanian perkebunan, maka kita juga ke agrowisata. Dengan agrowisata itu sudah kita angkat untuk supaya bisa dihidupkan di Kampung Terbanggi Besar. Jadi ini Kampung Wisata Terbanggi Besar Lampung Tengah ya? Ya, mereka mau lihat sejarah, budaya dari pariwisata yang ada di Kampung Terbanggi Besar. Ya. Musa Mas Dito tano jadi bupatei. Musa Mas Dito tano jadi bupatei. Lampung Tengah berjaya, berjaya pimpinan Musa Dito. Berjaya pimpinan Musa Dito. Punyan gamli bogabo, dunyan gamli bogabo, guai selapung tengah. Libo gabo guai selapung tengah. Ahi Musa Mas Dito, Musa Mas Dito, pemimpin saya amanah. Musa Mas Dito, pemimpin saya amanah. Cuteu bunga kampung ada cuteu program anja bupatei. Ada cuteu program anja bupatei. Ang layo aspal bareu, aspal bareu unyen gadew di sana. Aspal bareu unyen gadew di sana. Rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah, orang memanggilku bos eksekutif. Toko papan atas, atas segalanya asik.
Asik. Gimana deh? Kayaknya Nggak, gue ngeliatin main gitarnya nggak gue tuh. Masih hidup. enggak, kayaknya ada sesuatu yang mau diobrolin nih. Gimana nih? Ya. Gimana ceritanya? Ya gue pengen ngulas-ngulas lagi lah masalah Dewan Kesenian Lampung Tengah kan. Nah, jadi gue tuh ngerasa kayak apa, terpanggil gitu loh Kak. Ya gue pengen ngajak kita sama-sama supaya bisa ngidupin seni budaya di Lampung Tengah ini. Nah kebetulan juga kan kita udah mulai gagas tuh di Kampung Terbanggi Besar, ya kan. Ada beberapa titik tuh, 15 titik yang bisa kita jadiin destinasi wisata pada waktu itu. Ya alhamdulillah kan sudah mulai berjalan, sudah ada pengenalan. Ya kemudian juga sudah mulai ada yang datang berkunjung juga ke tempat-tempat wisata yang ada di Kampung Terbanggi. Ya gue pengennya tuh apa ya, dengan Dewan Kesenian Lampung Tengah itu kayak bisa ngehidupin lah apa sejarah budaya yang ada di Kampung Terbanggi Besar, ya yang ada di Lampung Tengah lah Kak gitu. Makanya ya alhamdulillah juga kan kayak markas kita di sini itu bisa jadi tempat kita diskusi untuk kongko-kongko gimana caranya ada wilayah-wilayah lain yang sama-sama masih bisa kita gerakkan juga kan untuk jadi destinasi wisata di Lampung Tengah. Gitu. Keren itu, keren, gue dukung banget. Kan nggak banyak orang yang punya inisiasi untuk mengenalkan apa namanya sejarah-sejarah Lampung, terutama Terbanggi. Terbanggi itu dulu pernah jadi bagian pemerintahan di kantor pemerintahan di Lampung kan. Udah itu apa namanya banyak kayak hal-hal budaya, seninya, apa yang orang Terbanggi sendiri bahkan ini loh belum begitu banyak tahu, ya kan? Iya, apalagi kita sudah punya markas, sudah apa namanya ya, walaupun ini kan artinya lebih mudah untuk merencanakan sesuatu, mengenalkan budaya-budaya Terbanggi apa khususnya itu. Iya, kayak gitulah kira-kira kan. Nah, tambah lagi kan ya kayak penari-penari ya kan, kemudian ada gitar klasiknya juga kan. Ya main gitar dengan apa cara khasnya petikan itu ya, iya. Kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih. Dia nih yang tuh. Enjoy, Sehat. Wih, tungguin dari tadi loh. Edin lama. Tetap mana? Setengah jam. Ini nih lo main gitar nih, Oh, gua siap. udah kangen ini. Lu udah lama nggak? Keren. Jadi kapan tuh ini yang bawa apa Ya, tuh? ya Mahasiswa itu, apa? Bos. Mahasiswi? Ya, mahasiswa dari mahasiswi kayaknya ya. Dari Bandar Lampung itu ada 2 orang. Itu palingan besok. Tapi Besok ya? Ada agenda dengan bupati besok. Ya. Pak Bupati ya. Dengan bupati. Paling nanti saya nyusul ke sana sama Mas Edi ya. Ya udah nggak apa-apa. Soalnya nggak bisa juga saya bos. Nanti Mas Edi bisa Mas, aman ya? Aman. Aman ya. Jangan telat-telat Mas. Ya. Udah jangan telat lagi. Kalau hari ini mah nggak apa-apa telat ya nggak. Besok mah jangan telat lagi. Kadang waktu yang susah ya. Tapi Insya Allah aman. ini yang nggak pernah telat. Ya udahlah Mas. Jadi mau lihat yang nari di Terbanggi juga. Di Terbanggi ya? Oh iya tuh kan yang ada yang nari itu ada gitar tunggal juga Ya, kan. gitar klasik Mas. Nggak apa-apa dibawa ke sana aja. Bisa. Ya udah. Pak Haji, Hari ini gua nggak bisa dampingin nggak apa-apa kan? bisa aman. Ya udah. Ntar Mas besok Edi. besok gua Aman ikut. gininya ya? Aman. Jadilah main kayaknya enak jegreng-jegreng. Iya, soalnya mainnya udah lama bener. Lagu apa bos? Dari C, coba dari C tuh. Mia berkomiwa. Ya bu. Lu nggak bisa mainin ya. Nah itu yang mulu orang lihat nanti tuh gitar klasik Lampung tuh kan lagu-lagunya kayak gitu tuh. Belajar juga. Agar biar tahu lah. Ya, harus bisa lah. Ada harus bisa minimal kita Iya. tahu. Kunci. Gimana, Mas Daden, sehat? Alhamdulillah Pak Bupati, beberapa hari ini kita tetap memantau wilayah Lampung Tengah, Ya. tetap melihat kondisi masyarakat, bagaimana
situasi terutama perekonomian dan ya keamanan lingkungan tentunya. Alhamdulillah beberapa hari ini ada beberapa yang bisa saya petik, khususnya di sektor pariwisata. Kita memang, kalau saya sih melihatnya jujur saja, banyak potensi yang sebetulnya bisa dikembangkan. Ya. Tapi sepertinya belum tersentuh, belum tergarap. Ya, belum tergarap. Sebetulnya nanti bisa maksimal. Ya. Mungkin ya ada banyak yang bisa kita kolaborasikan. Ya. Saya selaku komandan Kodim, mungkin ada sesuatu yang bisa sampaikan, diidentikan, insya Allah nanti bisa diterima. Gitu Pak Bupati. Ya. Ya. Kalau kita lihat potensi kita di Lampung Tengah sebenarnya cukup memadai. Jumlah penduduk yang cukup besar, lalu luasan kita juga yang memadai. Tetapi memang menurut saya potensi wisata yang memungkinkan sekali bisa kita kembangkan yaitu agrowisata. Agrowisata. Ya, karena memang kita di Lampung Tengah ini hampir didominasi berkaitan masalah pertanian perkebunan. Yeah. Oleh karena itu konsep pariwisata yang memungkinkan dan tidak memerlukan langkah-langkah yang terlalu besar, dan arahnya nanti kita arahkan untuk ke agrowisata supaya langsung bersinggungan dengan kaitan kondisi pertanian dan perkebunan kita di Lampung Tengah ini. Ya, kalau kita memaksakan wisata kita di Lampung Tengah ini seperti pantai dan sebagainya tidak memungkinkan karena memang situasi memang tidak mungkin. Iya. Tapi secara potensi saya lihat juga cukup besar. Ya. Di satu sisi kan nanti kita bisa kembangkan juga kaitannya dengan UMKM. Betul. Di situ kan, di mana ada tempat pariwisata, yang lainnya UMKM bisa mengikuti, bisa bertumbuh ekonomi. Betul. Dan ini kan juga sudah mulai muncul di beberapa tempat berkaitan masalah wisata kuliner yang digagas langsung oleh masyarakat sendiri, dan itu menjadi perputaran ekonomi yang luar biasa sekaligus juga tempat wisata warga masyarakat di sekitarnya. Saya lihat di daerah seperti Surabaya, di Kecamatan Terbeli besar sudah ada 3 atau 4 tempat. Saya pikir juga saya kira itu saja Pak Bupati. Jadi kita tidak lanjuti nanti apa yang jadi obrolan kita ini. Saya harapkan sinergitas kita tetap terjalin. Memang kita aparat TNI ya, tapi pada dasarnya kita harus membantu Pemda supaya semua sektor itu bisa, sektor pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai gitu Pak Bupati. Saat itu saya mohon izin dulu, pamit dulu untuk saya kembali beraktivitas di kantor dulu. Siap. Terima kasih Mas Dani. Siap, terima kasih Pak Bupati. Siap. Iya. Mohon izin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Hi. Waalaikumsalam. Ya deh. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Ahi gimana kabar? Lumayan lah, nggak sehat. Iya. Jadi ini mau sambil melaporkan juga, Hi. Jadi apa yang Ahi perintahkan, instruksikan kemarin bahwa untuk berkoordinasi dengan teman-teman dinas pariwisata dan kebudayaan. Ya. Saya sudah nemui mereka, jadi alhamdulillah kami sudah mulai menggerakkan komunitas-komunitas seni budaya, kemudian juga berkenaan dengan agrowisata, itu sudah kita angkat untuk supaya bisa dihidupkan di Kampung Terbanggi Besar. Kemudian juga nanti mudah-mudahan bisa kita giatkan juga di seluruh Kabupaten Lampung Tengah. Ya, bagus lah.
Dan saya pikir juga potensi salah satu ya coba kita tingkatkan juga, munculkan lagi permainan-permainan anak tradisional yang mungkin selama ini sudah dilupakan oleh para anak-anak kita yang muda-muda ini, supaya juga bisa jadi sebuah permainan yang menarik juga, sehingga bisa menarik lebih banyak lagi masyarakat yang bisa melihat di kampung kita nantinya. Jadi kan itu bisa jadi tambahan kreasi di tengah masyarakat kita, permainan-permainan tradisional ke depannya supaya bisa ditingkatkan lagi. Ya. Dan pada intinya satu, nanti kita selaku pemerintah daerah Lampung Tengah ini senantiasa akan mensupport langkah-langkah yang seperti itu. Tinggal pada kita bisa menggerakkan semuanya, semua potensi yang ada supaya bisa lebih kita kembangkan lagi. Kita sambil ngobrol di luar aja. Supaya bisa lebih ya. Iya, biar lebih santai ya. Kita kan di sini di Lampung Tengah ini kan dilalui 3 sungai besar, Wai Seputih, Wai Pengebuah, dan Wai Terusan. Potensi itu kan cukup memadai kalau kita kembangkan di sektor pariwisata berkaitan masalah air kita. Silakan. Terus. Maka saya bilang tadi, supaya kita tidak terlampau lelah dengan kondisi kita di Lampung Tengah ini memang pusatnya pertanian perkebunan, maka kita juga ke agrowisata. Mungkin seperti di Bali, seperti di Jawa Barat, mereka kan mengembangkan hanya potensi sawah yang memang ada di situ. Dan sementara sawah kita kan memang sudah banyak, tetapi bagaimana kita bisa mengemas ini jadi sebuah nilai jual untuk dijadikan tempat tujuan wisata. Nah, ini tugas kita bagi saya lihat potensi sawah yang ada, kan ada tempat-tempat permainan mereka di sawah dan sebagainya. Itu yang harapan saya bisa dikembangkan. Kalau kita terlampau jauh berpikir seperti pantai, kita tidak punya pantai. Nah itu kan gitu. Kalau nggak dikembangkan dalam bentuk lain, nggak bisa jalan sebenarnya. Karena sumber daya alamnya juga kita nggak begitu besar seperti yang akhirnya sampaikan. Insya Allah, ini juga kan hari ini kebetulan kita ada acara untuk peresmian pura itu. Memang di kampung itu ada pusat wisata Tirta Gangga yang ada di situ. Coba nanti kita akan lihat kita arahnya ke sana juga. Ya, siap. Di Mataram. Kita ketemu Bang Daus, dari Bang Daus nanti yang nemenin kita ke Terbanggi itu. Nanti kita cari mana nih Bang Dausnya. Kayaknya sebelah sana tuh. Woi, Man. Mau kemana? Izin, Mak. Ini nyari Abang. Lah, si Edi mana si Edi? Lagi di jalan, Mak. Oh, ini yang mau lihat keliling wisata Terbanggi itu, Bang. Mau tahu tentang sejarah Terbanggi. Iya. Apa yang bisa dibantu nih? Untuk anu sana? Nggak ada, Pak. Mau izin mau temu Bang Dausnya ini. Oh, iya. Oh, ini yang dijanjiin kemarin itu? Iya. Mereka mau lihat sejarah, budaya dari pariwisata yang ada di Kampung Terbanggi besar katanya. Iya. Ya, syukurlah. Karena kayaknya keren banget nih, Pak. Mereka jadi penasaran. Mereka cerita, nggak tahu nih bahwa di Terbanggi itu ternyata kantor pemerintahan pertama itu ada di Lampung Tengah, Terbanggi gitu. Jadi betul. ini pengen diajakinnya kebetulan sama Mas Edi Kupluk itu. Tapi kayaknya entah kemana ini dia. Iya. Nyampe juga deh. Jadi ganggu nih nggak, Pak? Oh, enggak Oh, apa-apa. ya. Perlu kesini? Oh ya, Pak. Bisa sharing ini. Tadi kan kita bicara tentang pariwisata kita Bupati. Iya. Cocok kayaknya. Pas ya. Saya ke nyusulin Mas Edi bentar ya. Oh iya, siap. Jadi kami ini kan mahasiswa nih Pak, memang generasi milenial ya Pak. Kami lagi suka-sukanya buat konten nih Pak. Ya. Dan kami tertarik datang ke Lampung Tengah ini karena Lampung Tengah ini penuh dengan sejarah dan wisatanya nih Pak. Ya. Mungkin kira-kira Bapak Musa bisa kasih rekomendasi nggak Pak pariwisata yang jadi ikon di sini untuk kami kunjungi? Ya, sebenarnya ada beberapa potensi kita di Lampung Tengah ini. Ada di bagian barat, ada di bagian timur, ada di bagian tengah kita di sini sendiri. Dan tadi kalau sempat dari pembicaraan yang ada di Kampung Terbanggi besar itu salah satunya di situ ya. Jadi memang di situ adalah salah satu kampung tua yang ada di Provinsi Lampung ini, dan kebetulan memang Kampung Terbanggi besar sempat menjadi pusat pemerintahan pertama di Provinsi Lampung ini. Jadi secara histori, secara sejarah, secara budaya, dan juga
insya Allah sama-sama nanti kita coba kembangkan juga kaitan masalah wisatanya ke depan. Gitu. Menarik sekali ya. Kemarin kita juga sempat mengunjungi beberapa tempat wisata Iya. dan bisa kita ambil kontennya nih biar untuk menarik pengunjung juga nih Pak datang ke. Betul. Itu jadi tugas kita bersama. Bagaimana kita bisa mempromosikan potensi yang ada sehingga bisa jadi nilai wisata di tengah masyarakat kita, sehingga juga dalam rangka kita menggerakkan roda ekonomi di tengah masyarakat kita semua. Harapan saya semua pihak yang masih terlibat di sini. Sebenarnya yang menjadi ciri khas pariwisata di Lampung Tengah ini apa aja sih Pak? Apakah lebih ke mana nih Pak? Ya sebenarnya kita kalau di Lampung Tengah ini sesuai dengan kondisi. Kita di Lampung Tengah ini kan memang basisnya pertanian. Jadi juga harapan saya ke depan bagaimana kita bisa mengembangkan agrowisatanya. Agrowisata benar. Sehingga bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat kita yang memang di Lampung Tengah ini 70% masyarakatnya petani. Nah, jadi kalau kita bisa kembangkan ke sana, lebih mengenal, lebih mudah untuk menggerakkan. Itu. Indah sekali ya, potensi masih alam, masih asri ya Pak. Betul. Iya, kan kita bisa lihat tuh, di beberapa daerah di luar provinsi Lampung ada tujuan wisata ke sawah dan sebagainya. Saya pikir juga kita di Lampung Tengah ini tidak kalah baik lah dibandingkan dengan daerah yang lain. Itu juga potensi ke depan yang baik. Bisa untuk selfie juga itu nanti. Nah makanya sekarang ini kan sebenarnya tujuan wisata itu kan lebih banyak untuk tempat apa itu istilahnya, destinasi ya, destinasi tempat foto, selfie dan sebagainya sebenarnya. Karena memang sekarang yang dijahas tuh gimana semua bisa jadi konten Pak. Betul. Foto, buat Video, betul. Ya video konten ya. Jadi nggak cuma hiburan, tapi ada edukasinya juga. Mudah-mudahan lah Itu kita ya, Bupati ya. Kecenderungan masyarakat sekarang apalagi perkotaan yang mulai mungkin jenuh, bosan dengan situasi kota, ya kan. Mereka akan ke desa. Kita suguhkan hal-hal yang unik versi benar-benar asli pedesaan kan. ya. Saya kira menarik gitu. Kalau dari Bapak gimana Pak nih? Ada nggak Pak yang mau direkomendasiin untuk kami datang? Ya, kalau saya kan tujuannya nganter, jadi tambah pengetahuan, tambah ilmu, jadi tahu-tahu lokasi-lokasi tempat yang bisa menjadi destinasi wisata di terbanggi besar di Lampung Tengah. Ya mudah-mudahan ya sama-sama bisa tambah ilmu, tambah penggalian informasi juga kan. Jadi saling bantu. Nanti kami juga bakal diketin sama Bang Edi nih Pak untuk Iya, tuh bilang agak ini nih waktunya janji jam 8, tahu-tahu jam 9 datang. Agak susah juga itu anak itu. jam Indonesia Pak. Ngaret terus ya. Jadi saya mau pamit juga, mau nganterin mereka di Pak Mina. Oh iya. Nanti kita ketemu di Pak Mina ya. Ya. Selamat bekerja, tolong dibantu pemerintah daerah Lampung Tengahnya ya. Baik, Mudah-mudahan Pak. sukses sama-sama ke depannya ya. Iya. Terima kasih ya. Nah ini kita sudah sampai di kampung wisata Terbanggi Besar Lampung Tengah Mbak. Oke, jadi ini kampung wisata Terbanggi Besar Lampung Tengah yang udah kita obrolin sebelumnya ya Pak ya. Oke, ini kita langsung menuju ke sana ya Pak ya. Siap, kita ke sana nanti Mbak. Nah nanti kita akan ketemu dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat di sini seperti yang sudah bahas di tempat Pak Bupati tadi. Gitu. Oh yang tadi kita temuin di Nuwa Balak tadi ya Pak ya. Wah seru banget ya saya. Oke, ini kita langsung ketemu ya Pak ya. Oke. Ya mudah-mudahan dia mengkenaan sama kak. Siap punya mau nih tiago mayan di event-event ini gitu. Jadi alhamdulillah ini ada bos itu suka ngembek. Jadi unggal malam minggu di Jogja kan gitar tunggal. Di Bangija. Iya di Pak Mina itu ngambil gitar tunggal. Dak audition kita malah gitar tunggal ini. Lain hanya di mogam saya buat ini apa tempatnya? Yang foto-foto di Pak di situ. Ini bagus tempatnya. Itu cuma gitar tunggal. Oh iya, Nah, itu toko adatnya ya Pak. sama Toko Mas. Terus Assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Nah, kamu ya. Iya bos, dengan mereka. Yuk, duduk. Siap. Ayo Mbak, mari Mbak. yuk.
Mau lama banget, Ed? Maklum bos, maaf bos, ini memang agak telat, maaf bos. Iya, udah tungguin dari tadi. Iya, maaf, mohon maaf karena mereka juga mengajak berkeliling tadi. Ya, jadi ini ya yang tadi saya lupa juga nyampein bahwa mereka udah komunikasi telepon dengan saya, si Edi, bahwa mereka mau datang ke sini, mereka mau lihat apa destinasi wisata yang ada di Kampung Terbanggi Besar. Dari mana nih? Dari Bandar Lampung, Pak. Bandar Lampung. Iya, dari Bandar Lampung. Masih muda-muda betul. Kok senang dengan wisata budaya lama ini loh. Ini kan budaya lama nih, budaya leluhur kan mana ini? Kok senang betul di situ? Ya kami tertarik aja Pak, karena mau mengangkat tentang wisata budaya di Lampung Tengah ini. Apalagi ini kota tua ya Pak ya, Iya. sedikit yang kami tahu. Ya banyak sejarah, banyak budaya yang ada di Kampung Terbanggi. Jadi itu luar biasa itu dan artinya itu 100 nggak satu anak muda yang mau angkat budaya. Bagus, luar biasa itu. Nah, jadi sebenarnya bisa aja di sini memang cukup banyak sejarah, ya cukup banyak yang udah itu. Jadi kebetulan di tempat kita ini aja, ini namanya itu Pak Mina, ini sebenarnya pasar kuliner ini, anunya itu kan. Jadi salah satu tempat ya kita kongkong aja lah, adanya supaya mengingatkan aja budaya kita. Yang jadi salut sayanya itu karena yang muda ini kok bisa begini gitu, sedangkan yang tua ini malah pada nggak mau lagi. Tapi kalau yang muda begini saya acungin jempol. Betul anunya itu. Ya mereka ini bos yang ingin melihat objek sejarah yang ada di Kampung Terbanggi Besar ini gitu bos. Oh gitu ya? Iya. Ya, kami antar. Dengan senang hati. Ayo. Yang namanya Pak Mina. Jadi di sini pasar kemudian nanti ada yang tempat pusat pemerintahan Provinsi Lampung juga. Jembatan yang dibangun zaman Belanda. Ya. Cukup kokoh ya Pak. Jadi ini nama jembatan tua, Kampung Terbanggi Besar. Jadi adanya itu mulai dari zaman Belanda dulu. Kalau jembatan-jembatan sana itu baru tahun 80-an kayaknya itu. Tahun 80-an itu baru jembatan itu. Iya, ini zaman Belanda, katanya peninggalan Belanda dulu. Ini bagus untuk foto-foto. Foto? Iya. Dia masih natural. Cuman nggak bisa jauh-jauh loh, Dek. Nanti nggak bisa pulang kalau udah minum air ini, nggak bisa pulang nih. Iya, iya. Abis ini kita mau kemana lagi Pak? Ke Sesat Agung. Ada Sesat Agung. Sesat Agung. Ini yang namanya Rumah Demang Sepuluh Raya. Jadi ya dulu Demang Sepuluh Raya itu pada saat dia di pemerintahannya tinggalnya di sini. Jadi pusat pemerintahannya ada di sini. Sekarang digunain kan Pak, rumah biasa atau masih? Jadi sekarang sudah jadi ya rumah wisata di Kampung Terbanggi Besar ini. Jadi umum siapapun bisa ya Pak? Ya. Bisa naik ke atas mungkin? Bisa. Boleh, ayo.
Cuma di Buat pengantin dulu. tempat pengantin. Pelaminan lah. Jadi kalau misalnya teman-teman wisatawan datang, mereka kita perkenalkan rumah ini, mereka bisa foto-foto dengan apa pakaian adat Lampung gitu. Iya. Kalau Kutomaro katanya ini. Yang ini Kutomaro. Kalau ada nyanyiannya anu. Yang apa? Substansi pahit lidah. Iya. Jadi di sini yang sudah ditetapkan juga jadi tempat rumah wisata. Ada perahu yang usianya sampai ratusan tahun juga. Lalu di balik nama substansi pahit lidah itu apa, Pak? Kok dinamain substansi pahit lidah? Yaitu nama ini dia, nama gelar dia. Nama gelar ya? Nama gelar dia. Di sini dia pernah jadi apa? Dia mimpin dari keresidenan juga kayaknya di sini dulu. Oh, ini perahunya ya, Pak ya? Iya, perahu udah ratusan tahun ya katanya. Ini boleh dinaikin nggak, Pak? Boleh, boleh. Ayo, Pak. Kita coba ya. Mas saya difotoin dong. Oh, sini. Depan masjid ini ada bangunan namanya Balai Adat Sesat Agung Kampung Terbang Besar, yang mana sesat ini adalah tempat kita pesta adat atau begawi Masa Lampung. Itu ini tempatnya. Dan, ya. Biasanya di kalau ada acara adatnya dipakai, kalau nggak ada acara kita ada kegiatan untuk pelatihan tari kan seni itu, apa kulintang Lampung kan gitu. Ini tempat itu biasakan malam Sabtu, Kalau mau datang tuh malam Sabtu, ya. Kita lihat sini. malam Sabtu ke sana. Iya. Karena kalian kan beberapa hari kan singgah di sini. Iya, betul. Ada gitar tunggalnya juga kan untuk pelatihan gitu loh. Kalau nggak ada kegiatan adat begawi itu kan. Ramai biasanya Iya. pada Iya. Pak. Ya. Kalau ini lunjuk kayu aro. Jadi tempat pernikahan adatnya. Nah, pernikahan adatnya di sini. Ya, di atas sini. Nah, ya. Dan itu terbuka untuk umum apa cuma? Terbuka untuk umum. Di umum. Iya. 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 Ini pernikahan adatnya, pernikahan adat. Kalau agamanya kan masjid kan tempatnya kan. Di sini tempatnya pernikahannya.